Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian setiap Rabu pagi kita tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur. Ya, insyaallah ntar kita lanjutkan bab tentang kemenangan dakwah. Nah, ini kita bahas kemenangan dakwah, jadi dengerin aja nggak apa-apa ya. Ini buku Nafsiyah, dikarang oleh Al-Ustad Al-Mukarram Muhammad Arif Billah ya. Tentang kemenangan dakwah kita bahas ini ya. Ada pertanyaan di sini. Mengapa kemenangan dakwah tak kunjung datang padahal gerakan dakwah ini semakin lama semakin matang? Mengapa Nasrullah tak kunjung turun padahal perjuangan dakwah ini sudah berjalan puluhan tahun? Mengapa khilafah tak kunjung tegak berdiri padahal jamaah dakwah ini selama ini konsisten mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira kenapa sih ya kok belum menang, belum berdiri? Kita masih susah-susah juga ini ya. Mungkin beberapa pertanyaan di atas pernah terbesit dalam jiwa setiap sabab pengemban dakwah. Anak-anak semua nih ya, para santri, para satis ini pengemban dakwah nih ya, halqah, ngaji, itu harus ada nanti ya. Kok belum menang? Tentu yang senantiasa menjadikan dakwah sebagai fokus perhatian dan poros hidupnya itu adalah tadi ciri dari pengemban dakwah. Tak jarang pertanyaan-pertanyaan semacam ini memunculkan keraguan dalam jiwanya terhadap kesahihan fikrah atau pemikiran dan thariqah atau metode dakwah yang selama ini ditempuh gerakan dakwahnya. Tidak jarang pula pertanyaan-pertanyaan di atas membersihkan ketidaksikohan dirinya terhadap harakah dakwah sekaligus qiyadahnya atau kepemimpinannya. Kadang kok jadi nanya-nanya, ini dakwah sudah lama, sudah terus menerus, kok belum menang-menang ya gitu misalnya. Ini kok bagaimana ini, jangan-jangan bener nggak ya dakwah kita, langkah kita ini kira-kira. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kadang ada. Pertanyaan-pertanyaan di atas sebetulnya wajar, bahkan harus selalu menjadi bahan tafakur dan renungan setiap pengemban dakwah. Dengan itu ia akan selalu bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan hatta seujung rambut yang dilakukan oleh jamaah dakwahnya dari manhaj dakwah Rasulullah SAW. Jadi kita ini harus terus lurus mengikuti dakwah ini ya, dan kita terus tidak boleh menyimpang dari cara dakwah Rasulullah SAW sedikit pun seujung rambut. Rambut itu tipis sekali kan ya,
Tapi seujungnya saja pun nggak boleh kita itu menyimpang. Kenapa? Karena dakwah kita itu kita harapkan ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho dengan bagaimana? Dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, makanya nggak boleh menyimpang di situ. Nah, namun sudah selayaknya pertanyaan-pertanyaan itu juga memunculkan sikap kritis terhadap dirinya sendiri. Kita boleh nanya, kapan sih kita ini menang dakwah? Tapi kita juga harus kritis buat diri kita. Sudahkah ia menjadi pengemban dakwah sejati sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat? Nah, ini pertanyaan buat kita ini. Kita sudah jadi pengemban dakwah sejati belum? Kita sudah dakwah belum? Kita sudah kemudian mengajarkan dakwah belum? Gitu loh. Ya. Itu pertanyaan buat kita. Jadi bukan cuma kapan sih menang ini, kita ini sudah susah, ya kan? Sudah terus halqah, sudah terus ngaji, sudah terus kemudian apa lagi? Berdakwah, mengajari orang misalnya. Kok ya belum menang-menang? Nah, pertanyaannya kitanya sendiri sudah bagaimana dakwah kita gitu. Ya. Sebab jangan-jangan tertundanya Nasrullah dan tidak kunjung tegaknya khilafah adalah karena kualitas keimanan maupun ketakwaan kita yang masih sangat jauh dibandingkan dengan generasi salafus soleh dahulu. Masya Allah. Jangan-jangan kita ini masih jauh kualitasnya ya. Bangun malam masih mungkin kurang ya. Insya Allah, ya Allah. Banyak bercandanya ya, sesekali-kali boleh deh ya, tapi aduh jangan banyak-banyak. Apalagi ya, ya banyak deh mungkin. Nah, ini harus di kualitas kita ya, kualitas kita. Apakah kualitas kita ini bisa sebanding dengan sahabat Rasul dan Rasulullah SAW? Istiqomahnya, terus menerusnya ya. Ayo semangatnya. Hajinya jangan sambil ngantuk. Ya, ya, anak-anak sekalian dan para asatidzah yang rahmati Allah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga generasi salafus soleh setelah mereka meraih kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuh mereka karena mereka senantiasa berpegang teguh pada agama ini. Nah, itu dia. Jadi jangan meninggalkan Islam sedikit pun, nggak bakalan menang, nggak bakalan bahaya, nggak bakalan bahagia ya kalau meninggalkan Islam. Jadi harus dengan Islam ya, harus semangat. Ya Lifaya. Nah, kemudian dikatakan di sini, di dalam banyak kitab sirah yang telah diriwayatkan bahwa musuh manapun tidak sanggup bertahan lama menghadapi para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kerajaan Romawi sekalipun yang saat itu merupakan sebuah negara adidaya nggak sanggup ngelawan kaum muslimin dan pasukannya. Nah, ini nih cerita perang nih. Tanya nih, di dalam mengapa pasukan Romawi bisa dikalahkan oleh kaum muslimin? Inilah yang juga menjadi pertanyaan Heraklius, penguasa Romawi saat itu. Jadi penguasa Romawi nanya-nanya, kenapa kita ini nggak bisa menang lawan orang Islam? Gitu loh. Padahal tentara kita ini lebih banyak, lebih kuat, lebih lengkap persenjataannya, ya, gitu. Saat berada di Antioquia, ya nama tempat ini, dan pasukan Romawi pulang dalam keadaan kalah menghadapi kaum muslimin, Heraklius berkata kepada pasukannya, ini ngomong, celaka kalian, jelaskan kepadaku tentang orang-orang yang berperang melawan kalian, bukankah mereka juga manusia seperti kalian? Masya Allah. Jadi ini pasukan Romawi kalah, dimarahin sama panglimanya, sama rajanya Heraklius ya. Pasukan Romawi menjawab, benar. Siapa yang lebih banyak pasukannya, kalian atau mereka? Nah, kata Heraklius bertanya,
Kami lebih banyak pasukannya beberapa kali lipat dari semua tempat, di semua tempat. Jadi berlipat-lipat pasukan itu lebih banyak pasukan Romawi. Coba. Pada waktu itu, ya. Lalu mengapa kalian bisa dikalahkan? Tanya Heraklius lagi. Kenapa sih kalian ini bisa kalah? Salah seorang tokoh Romawi berkata, nah ini dia tokohnya ngomong. Karena mereka biasa melakukan sholat malam, berpuasa pada siang hari, menepati janji, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berlaku adil kepada sesama mereka. Sebaliknya, kita biasa minum minuman keras, berzina, melakukan keharaman, ingkar janji, merampok, menzalimi orang, memerintahkan hal-hal yang haram, melarang hal-hal yang diridhoi Tuhan, serta membuat kerusakan di muka bumi. Itu kata dia. Karena orang Romawi ini orang Nasrani, ada yang diharamkan, ada yang nggak boleh zina, nggak boleh mabuk. Mereka sama, mereka disuruh ibadah di malam hari seperti rahib. Ini nggak dilakukan oleh mereka, tapi mereka melihat pasukan kaum muslimin, orang Islam biasa sholat malam, menepati janji, puasa. Ya, besok kita puasa ya? Belum ya? Besok kita mau ada acara dulu. Salah, setiap Senin Kamis kita puasa di sini. Ya, itu. Jadi mereka bilang yang menyebabkan kalahnya mereka itu karena apa? Mereka banyak berbuat maksiat. Ya. Kepada tokoh itu Heraklius berkata, kamu benar. Nah, ini diceritakan, diriwayatkan oleh Ahmad bin Marwan Al-Malik dalam kitab Al-Bidayah jilid 7 halaman 15, juga oleh Ibnu Asakir. Jadi ini ucapan ini terkenal. Jadi mereka itu nyari kenapa orang Islam itu menang terus. Sholat malam salah satunya. Jadi kekuatan rohaninya mantap. Tentu fisiknya juga dia latih. Kalau dalam satu riwayat ya, kalau ayah diceritakan sama kawan ayah, Ustaz Felix ya, diceritakan tuh sama Ustaz Felix tuh. Apa itu? Pasukan kaum muslimin itu mampu melompati dengan lari yang cepat itu 10 meter. Kira-kira dari kita sini deh. Itu lari tanpa tangga, tahu tuh tuk tuk tuk. Kenapa? Karena pijakan dan powernya itu kuat. Fisiknya juga kuat. Iya. Kalau ayah suruh lari jangan. Iya, susah. Gitu, fisiknya juga kuat, rohaninya juga kuat, gitu. Ini, ya. Sebab-sebab pembawa kemenangan juga pernah dijelaskan oleh salah seorang intel Romawi yang dikirim untuk menyelidiki kondisi kaum muslimin. Kenapa sih dia menang? Wah, Romawi kirim intelnya. Gimana tuh? Usai menjalankan tugasnya menyelidiki kondisi kaum muslim, intel itu menjelaskan kondisi mereka. Kata mereka, ini kata si intelnya, mereka kaum muslimin adalah para biarawan, dalam tanda kutip, maksudnya menurut mereka, karena mereka orang Nasrani pada waktu itu, ya, yaitu para ahli ibadah pada malam hari dan para pendekar ulung pada siang hari. Jika anak penguasa mereka mencuri, mereka memotong tangannya, dan jika ia berzina, mereka merajamnya untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Mendengar itu, atasan sang intel itu berkata, jika laporanmu ini benar, perut bumi, maksudnya kematian, lebih baik bagiku daripada berhadapan dengan mereka di atas permukaan bumi. Aku berharap Tuhan tidak mempertemukan aku dengan mereka. Jadi kata intelnya udah ketakutan. Gara-gara apa? Kita ini menghadapi orang yang ahli ibadah. Malam harinya itu ibadah benar-benar kepada Allah, siang harinya seperti pendekar, seperti apa? Seperti singa yang mengaum, kira-kira begitu. Ya. Jadi kuat.
kata komandannya, udah deh, lebih baik saya mati aja kalau ketemu dengan orang ini. Gitu. Gimana ini? Ya. Nah, ini diceritakan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra jilid 8 halaman 175. Jadi ada ini cerita ini. Jelas kemenangan generasi muslim terdahulu adalah karena keteguhan mereka dalam berpegang teguh dengan agama ini. Sebaliknya, kekalahan yang mereka alami adalah karena kebalikannya. Jadi kaum muslimin juga pernah kalah. Gara-gara apa? Nggak mau berpegang teguh dengan Islam. Gitu. Bermaksiat. Nah, ini nggak beres ini orang-orang seperti ini nih. Dulu juga ada pasukan, ada sepakat. Tapi pada saat menangnya, kenapa? Karena dia tambah taat, dia taat. Jika kita menelaah ulang perang Uhud, nah ini cerita pada masa Rasulullah. Misalnya, kita akan menemukan bahwa sebab kekalahan kaum muslimin di dalamnya ialah karena perilaku mereka yang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi perang Uhud seperti kita tahu ya, nah, dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin kalian belajar di situ. Apa? Nah, perang Uhud itu ada pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Kalau pernah ke sana itu bukit Uhud agak tinggi. Bahkan saya coba melihat bagaimana kira-kira pasukan pemanah itu tinggi. Jadi pada saat itu dia bisa melihat itu medan Uhud pada saat itu, ya kan? Lalu kemudian dia bisa memanah. Ada pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipanah semua, kacau, mereka lari tunggang langgang. Tapi pasukan pemanah melihat, kata Rasul waktu itu pasukan pemanah tetap di atas, jangan pergi, jangan tinggalkan tempat kalian. Nah, ternyata dia melihat di bawah banyak harta rampasan perang. Banyak orang-orang bagaimana pasukan pada waktu itu, pasukan kafir meninggalkan harta yang dia bawa. Ada kuda, pokoknya ada beberapa sisa-sisa perang. Pasukan pemanah tergiur, padahal disuruh diam di atas bukit Uhud, turun. Nah, turun ke bawah ke medan itu. Pasukan orang kafir yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu masih kafir, ya. Gimana ngelihat, oh ini pasukan Uhud, pasukan di atas pemanah, ya, ngapain? Sudah nggak ada di tempatnya, putar balik. Akhirnya dia putar balik, menghantam lagi siapa? Pasukan kaum muslimin yang pada waktu itu sudah lagi berebut harta rampasan perang. Nggak ada pasukan pemanah di atas bukit Uhud yang bagaimana? Yang memporak-porandakan, yang harusnya memporak-porandakan pasukan orang-orang kafir. Kenapa mereka begitu? Mereka kemudian pada saat itu ya sempat ya di situ bagaimana? Menyalahi perintah Rasul yang disuruh diam, malah kemudian turun meninggalkan tempatnya padahal disuruh begitu. Ya. Sebagian pasukan pemanah yang jumlah mereka tidak mencapai 4% dari jumlah total pasukan kaum muslimin ketika itu melakukan tindakan indisipliner. Nah, mereka bermaksiat terhadap perintah Rasulullah SAW. Akibatnya 70 orang sahabat terbunuh. Perut mereka dibelah, hidung dan telinga mereka dimutilasi. Rasulullah SAW sendiri terluka, wajah beliau tergoles dan gigi antara gigi seri dan gigi taring beliau rontok. Jadi copot gigi Rasul, Masya Allah. Karena ada tadi anak panah atau tombak kalau nggak salah. Ya. Coba bayangkan, bukan gara-gara memang ya tadi termasuk di situ dikatakan karena apa? Pasukan Uhud bagian pemanah di situ tidak taat kepada Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, jadi mengapa Nasrullah tak kunjung turun, kemenangan tak kunjung datang dan khilafah tak kunjung tegak? Boleh jadi semua itu berpangkal pada kemaksiatan kita. Na'udzubillah, ya Allah, nastagfirullah. Ya, bukan karena ketidaksahihan fikrah dan thariqah dakwah kita,
Mungkin karena selama ini kita pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menjaga kebersihan hati kita dari penyakit ria. Kita pengen pamer, nauzubillah, ujub di situ. Ria, tidak ikhlas pada Allah. Dakwah pengen disebut, nauzubillah. Nah, ini harus diluruskan. Ya, nggak boleh begitu. Sombong bahkan. Apa ini ya, kecil ini. Ya kan? Ya, orang ini nggak beres. Apalah misalnya sombong kepada orang lain, menolak kebenaran, dinasehatin harus ya gini, nggak mau. Auzubillah. Nggak boleh itu sombong begitu. Ya. Ambisi jabatan, pengen harta dan lain-lain. Dakwah pengen harta, aduh, masya Allah, ini harus diluruskan. Ya, lurusin bareng-bareng semua kita ya, biar dakwahnya benar. Masih semangat kan nih? Iya. Ini buat kita, kalian semua, anak-anak semua masih terus dakwah, ngaji ntar, ya, membina adik-adiknya semua ya. Iya. Tapi diluruskan agar kita meraih kemenangan di situ. Ya. Tidak mampu memelihara pandangan ketika tidak mampu memelihara pandangan kita dari hal-hal yang haram, tidak sanggup menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Insyaallah ini banyak sekali nih. Kadang ya banyak ngomong, ya banyak salah juga ya. Harusnya banyak ngomong dengan banyak benar. Ya, dan tidak dapat menundukkan, mengendalikan anggota tubuh kita dari perilaku maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kita juga mungkin sering melalaikan akad, udah janji, ya, sudah siap melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Nah, ini nggak boleh. Mengkhianati amanah, terutama amanah dakwah, serta melanggar janji dan sumpah, terutama untuk taat dan patuh pada qiyadah atas nama Allah. Disuruh begini nggak mau, disuruh begitu ngerengkal, nauzubillah. Padahal ini adalah bagian dari dakwah dan ketaatan kita. Jika semua itu yang memang terjadi dan memang menjadi faktor mengapa Nasrullah atau kemenangan dan khilafah tak kunjung segera terwujud, maka tidak ada cara lain selain kita harus segera bertobat dengan taubatan nasuha, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kesucian jiwa. Yuk anak ya, jadi kita taubat, yuk baca istighfar, yuk astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan kita terus menjadi pengemban dakwah. Begitu kata Ustaz Arif Billah di sini, wa ma taufiqi illa billah. Paham? Jadi kita harus berdakwah terus diiringi dengan ketaatan pada Allah ya. Dengan oh, nggak ada suaranya nih. Ya, taat kepada Allah. Semangat ini. Ya, insyaallah ya. Ada pertanyaan? Satiza atau anak-anak sekalian ada yang bertanya? Gimana Alifah? Ngantuk ya? Jam 3 ya. Wah, harus semangat. Ya. Korima semangat nih. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.